Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Amanda. Setelah beberapa waktu saya vakum mengupload video, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan topik yang sangat dinanti dan ditunggu oleh mahasiswa, yaitu tentang metode penelitian. Ya, jadi di sini secara khusus pada video-video selanjutnya saya akan menjelaskan tentang metode penelitian kuantitatif. Tapi pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang metode penelitian secara umum. Ya, kita akan mulai dengan eh, perspektif metode penelitian. Nah, materi yang akan saya bawakan pada video-video saya kali ini itu berdasarkan pada buku yang ditulis oleh Profesor Sugiono, yaitu tentang metode penelitian pendidikan, pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan research dan development atau penelitian pengembangan. Nah, sebelum kita membahas apa itu metode penelitian, di sini saya akan menekankan dulu tentang perbedaan istilah metode dan metodologi ya, supaya kita tidak salah kaprah dalam memahami hal ini. Jadi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, metode itu diartikan sebagai cara teratur yang digunakan untuk melaksanakan sesuatu ya. Jadi kalau misalnya kita mau belajar, cara-cara yang kita lakukan untuk belajar itu disebut sebagai metode belajar. Jika kita ingin bermain alat musik, berarti cara-cara yang kita lakukan untuk memainkan alat musik tersebut disebut sebagai metode bermain alat musik. Nah, perbedaannya dengan metodologi itu apa? Nah, metodologi itu dia berasal dari dua suku kata, yaitu metode dan logi atau logos ya, yang artinya itu adalah ilmu ya, sehingga kalau kita gabungkan metodologi itu dia merupakan ilmu tentang metode ya. Jadi kalau misalnya tadi metode kita bahas secara khusus untuk melakukan sesuatu, di metodologi kita membahas berbagai macam metode dari segi keilmuannya. Nah, kalau sudah paham, kita lanjut ke istilah penelitian. Nah, jadi penelitian ini dia berasal dari istilah bahasa Inggris research ya, atau melihat kembali. Di mana setelah diterjemahkan ke bahasa Indonesia dia diterjemahkan menjadi riset atau penelitian, yang mana itu dideskripsikan sebagai suatu proses investigasi ya, atau melihat ulang yang dilakukan dengan aktif, tekun, dan sistematis yang bertujuan untuk menemukan, menginterpretasikan, dan merevisi fakta-fakta. Ya, jadi kembali ke istilah awalnya tadi, research melihat kembali, tapi melihat kembali yang dimaksud dalam penelitian ini adalah proses investigasi. Yang mana kalau kita sering mengikuti cerita-cerita kriminal atau film-film detektif, yang dimaksud dengan menginvestigasi itu adalah melihat kembali tetapi dengan cara yang lebih dalam ya. Melihat kembalinya itu bukan hanya sekedar melihat berbalik dan melihat lagi, tapi dengan cara yang lebih mendalam. Sehingga kita punya insight baru atau pandangan baru setelah melakukan proses penelitian tersebut. Oke. Nah, selanjutnya kita lihat di sini pengertiannya berdasarkan apa yang dituliskan di buku Sugiono itu, metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu ya. Jadi merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Dari pengertian ini kita bisa melihat 4 kosakata utama yang menjadi inti dari metode penelitian ya, yaitu yang pertama adalah cara ilmiah, yang kedua adalah data, yang ketiga tujuan, dan yang keempat adalah kegunaan. Di sini saya akan mendeskripsikan satu persatu kata-kata ini ya. Kita mulai dengan cara ilmiah.
Nah, kenapa dikatakan menggunakan cara ilmiah? Jadi dalam metode penelitian itu kita harus melakukan penelitian berdasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Ya, rasional di sini berarti kegiatan penelitian itu dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal, ya, bukan cara-cara yang tidak masuk akal, sehingga terjangkau oleh penalaran manusia. Ya, empiris berarti cara-cara yang dilakukan itu dapat diamati oleh indera manusia, ya, sehingga orang lain juga dapat mengamati dan mengetahui cara-cara apa yang kita tempuh dalam melakukan metode penelitian. Dan cara ilmiah juga itu harus sistematis, ya. Sistematis itu artinya proses yang digunakan dalam penelitian itu menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis dan terurut, ya. Itu yang dimaksud dengan sistematis. Nah, selanjutnya data. Ya, data dalam sebuah penelitian itu dia harus memenuhi 3 unsur utama, yaitu yang pertama datanya harus valid, harus reliable, dan harus objektif. Yang dimaksud dengan valid ini dia itu adalah tingkat ketepatan data, ya, ketepatan. Sementara reliable merupakan tingkat konsistensi dari data. Objektif sendiri merupakan interpersonal agreement atau kesepakatan antara banyak orang. Kita lihat bagaimana yang dimaksud dengan data-data yang valid, reliable, dan objektif ini. Ya. Nah, jadi kalau misalnya kita punya data, ini ada dan diambil dari beberapa sumber. Terus sumber pertama itu datanya adalah rata-rata nilai matematika siswa SMP pada kota A adalah 90. Sementara sumber yang kedua itu mengatakan rata-ratanya 90,5. Sumber yang ketiga mengatakan datanya adalah 89,9. Nah, di sini meskipun dia tidak tepat sama, tapi dia sangat hampir identik, ya. Hampir identik di sini 90, 90,5 dan 89,9. Kita bisa melihat secara kasat mata kalau nilai rata-rata matematikanya itu adalah mendekati 90 atau adalah 90, ya. Dengan data yang dari sumber yang berbeda ini mengatakan data yang tepat atau yang hampir sama ini, maka kita bisa katakan data yang kita peroleh itu dialah data yang valid, ya. Sebaliknya kalau misalnya dari 3 sumber yang berbeda dengan pertanyaan yang sama diperoleh data yang perbedaannya cukup signifikan, misalnya di sini sumber pertama mengatakan nilai rata-rata matematikanya 80, terus sumber yang kedua mengatakan nilai matematikanya 100, sementara yang ketiga mengatakan 50, yang mana perbedaannya terlihat sangat besar, itu berarti dikatakan datanya dia tidak tepat, ya, atau tidak valid, ya. Nah, selanjutnya kita melihat untuk reliabilitas dan objektivitas. Jadi yang dimaksud dengan reliable itu derajat konsistensi data atau tingkat konsistensi data dalam interval waktu tertentu. Ya, jadi dia ini diambil dari sumber data yang sama tapi dengan waktu yang berbeda-beda. Sementara kalau objektif itu merupakan kesepakatan antar banyak orang. Nah, kita lihat contoh untuk konsistensi data tadi, misalnya ini satu sumber, ya, tapi diambil dengan waktu yang berbeda-beda. Ini di sini waktunya bukan hari ini, besok, dan lusa. Ya, itu harinya itu ada rentang-rentang waktu tertentu untuk melihat bagaimana apakah datanya konsisten atau tidak. Misalnya si sumber satu ini pada hari pertama dia mengatakan rata-rata nilai matematikanya siswa itu adalah 80. Hari kedua dia juga mengatakan 80 dan hari yang berikutnya lagi yang kita mengambil itu dia tetap mengatakan 80. Nah, karena semua data atau perkataannya itu tetap, ya, konsisten, berarti dikatakan data yang kita peroleh itu bahwa rata-rata nilai matematikanya 80 itu adalah data yang reliable, ya. Sementara kalau misalnya pertama pengambilan data dia mengatakan 80, terus yang hari berikutnya dia mengatakan 50 misalnya, dan hari yang berikutnya lagi kita mengambil dia mengatakan 90, berarti dikatakan datanya tidak reliable atau tidak konsisten. Nah, selanjutnya objektivitas. Jadi objektivitas di sini itu merupakan kesepakatan, ya. Jadi karena merupakan kesepakatan berarti itu dia tidak dipengaruhi oleh kebenaran atau kesalahan data, ya. Misalnya untuk
Sumber 1 itu dia mengatakan bahwa siswa SMP di kota A memiliki kemampuan yang lemah dalam mata pelajaran matematika. Terus sumber 2 dia mengatakan juga hal yang sama, ya, yang persis sama. Dan sumber yang ke-100 misalnya dia juga mengatakan data bahwa di kota A ini siswa SMP-nya memiliki kemampuan yang lemah dalam matematika. Jadi datanya itu hampir sama untuk banyak sumber, ya, untuk berbagai sumber. Ini jika ada kesepakatan seperti ini berarti kita katakan kalau datanya objektif, ya, meskipun pada kenyataannya siswa SMP di kota A memiliki kemampuan yang baik dalam mata pelajaran matematika, ya. Jadi di sini sekali lagi objektivitas itu tidak bergantung pada kebenaran atau kesalahan data, yang dia itu merupakan kesepakatan antara orang banyak atau kesepakatan dari sumber data. Nah, dari 3 unsur tadi, bagaimana kita melihat data? Nah, kalau data yang valid, ya, data yang valid atau data yang tinggi tingkat ketepatannya itu dia sudah pasti reliable dan objektif, ya. Dia pasti reliable dan objektif. Sementara itu tidak berlaku sebaliknya, ya. Kalau misalnya data yang reliable dan data yang objektif itu dia belum tentu valid. Sebagaimana yang kita lihat tadi, kalau misalnya data yang objektif dan dia itu tidak benar, berarti dia tidak valid. Ya, begitu juga kalau data yang reliable. Nah, berikutnya kata yang selanjutnya yang akan kita lihat dalam pengertian metode penelitian tadi adalah tujuan, ya. Jadi tujuan dari metode penelitian itu dia terbagi menjadi 3 tujuan utamanya, ya. Yang pertama itu adalah penemuan, yang berikutnya adalah pembuktian dan pengembangan. Nah, di penemuan ini itu artinya data yang digunakan itu betul-betul baru dan sebelumnya belum pernah diketahui, ya. Sementara untuk pembuktian, data yang digunakan untuk membuktikan itu data itu digunakan untuk membuktikan adanya keraguan-raguan terhadap informasi atau pengetahuan tertentu. Nah, sementara untuk tujuan pengembangan, data digunakan untuk memperdalam dan memperluas pengetahuan yang telah ada, ya. Nah, yang terakhir itu adalah dari segi kegunaan, ya. Tadi kita sudah bahas tentang cara ilmiah, terus sudah bahas tentang data dan tujuan. Yang terakhir itu dalam metode pemahaman kita tentang metode penelitian adalah kegunaan, yang mana tadi pengertiannya metode penelitian itu adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Jadi kegunaan seperti apa yang dimaksud di sini? Jadi ada 3 aspek dari kegunaan itu, yaitu untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah, ya. Jadi metode penelitian sebuah penelitian itu berfokus pada yang namanya masalah, ya. Nah, di sini makanya kegunaan dari penelitian adalah untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah. Nah, yang seperti apa? Ketika kita mau memahami masalah, berarti kita harus memperjelas suatu masalah atau informasi yang belum diketahui. Nah, sementara kalau untuk memecahkan masalah, kita harus meminimalkan atau menghilangkan masalah yang dihadapi. Yang terakhir, mengantisipasi berarti kita mengupayakan agar masalah itu tidak terjadi. Itu merupakan kegunaan dari penelitian. Nah, kita masuk ke jenis-jenis metode penelitian. Ya, di sini jenis-jenis metode penelitian itu bisa kita lihat dari berbagai aspek, ya. Jadi bukan hanya dari di sini dijabarkan dilihat dari 5 aspek, ya. Yang pertama dari segi bidang, terus tujuan, metode, tingkat eksplanasi, dan waktu. Dari jenis metode penelitian berdasarkan bidang itu ada yang akademis, profesional, dan institusional, ya. Yang mana kalau yang akademik itu sama seperti yang akan dilakukan oleh mahasiswa, yaitu ada penelitian S1 dalam tingkat sarjana, magister, ataupun doktoral, ya. Sementara kalau misalnya yang profesional
itu adalah penelitian yang dilakukan oleh orang-orang yang memang berprofesi sebagai peneliti. Ya, dan yang terakhir juga ada institusional, yang mana penelitian ini yang dilakukan oleh sesuai dengan kebutuhan suatu institusi atau suatu lembaga tertentu. Terus dari segi tujuannya itu ada penelitian murni atau penelitian dasar yang biasa juga dikenal dengan basic research, dan ada penelitian terapan ya atau applied research. Nah, dari segi metode itu cukup banyak sekali jenis metode penelitian kalau kita lihat dari segi metodenya. Ya, ada penelitian survei, ex post facto, eksperimen, terus ada R&D. Jadi ya itu semua itu disesuaikan dengan kebutuhan dari kebutuhan dari peneliti atau disesuaikan dengan jenis masalah yang akan diselesaikan lewat penelitian tersebut. Terus berdasarkan tingkat eksplanasinya juga dibedakan menjadi ada penelitian deskriptif, terus ada penelitian komparatif ya. Jadi deskriptif tadi tujuannya itu untuk menjelaskan sesuatu ya. Terus ada komparatif yang tujuannya itu untuk membandingkan dua hal atau lebih. Terus juga ada penelitian yang tujuannya itu penelitian asosiatif ya, atau melihat hubungan antara dua hal atau lebih. Dan selanjutnya ada juga berdasarkan waktu, yang mana di sini ada penelitian cross-seksional dan penelitian longitudinal. Nah, selain dilihat dari segi ini, jenis-jenis metode penelitian juga dapat kita lihat dari dua cabang utama, yaitu dari segi tujuan dan dari segi tingkat kealamiahan tempat penelitiannya. Dari segi tujuan ini kita bisa melihat ada yang namanya penelitian dasar atau basic research tadi, terus ada penelitian pengembangan, dan ada penelitian terapan. Sementara dari tingkat tempat penelitiannya ada penelitian eksperimen, survei, dan naturalistik. Ya. Nah, di sini untuk dari segi tujuan tadi, penelitian dasar, pengembangan, dan terapan itu dapat kita pandang dalam satu garis lurus ya. Yang mana di sini penelitian dasar itu bertujuan untuk mengembangkan teori dan tidak memperhatikan kegunaan langsung yang bersifat praktis ya. Yang mana penelitian dasar ini umumnya dilakukan di laboratorium yang kondisinya terkontrol dengan tepat. Nah, sementara kalau penelitian terapan itu dilakukan dengan tujuan menerapkan, menguji, dan mengevaluasi kemampuan suatu teori yang diterapkan dalam memecahkan masalah-masalah praktis. Nah, jadi kalau dengan kata lain kita bisa mengatakan kalau penelitian dasar itu dia berkenaan dengan penemuan dan pengembangan suatu ilmu, sementara penelitian terapan dia untuk mengaplikasikan ilmu tersebut ya. Nah, di mana letak research and development atau penelitian pengembangan ini? Dia itu merupakan metode yang mana digunakan untuk mengembangkan atau memvalidasi produk-produk yang digunakan dalam suatu pembelajaran atau pendidikan ya. Nah, dengan kata lain di sini menurut Borg and Gall, penelitian pengembangan ini dia menjadi jembatan antara penelitian dasar dan penelitian terapan. Makanya dia di sini terletak di tengah ya. Dia merupakan jembatan antara penelitian dasar dan penelitian terapan. Nah, selanjutnya berdasarkan tempat tadi kita ada punya penelitian eksperimen, survei, dan naturalistik. Ya. Ketiganya juga bisa ditempatkan dalam suatu garis lurus, yang mana yang membedakannya itu adalah tempat perlakuan. Ya. Untuk eksperimen, dia itu tempatnya biasanya dilakukan di lab atau di suatu wilayah tertentu, di suatu ruangan tertentu, dan ada perlakuan. Ya. Sementara kalau survei, dia itu tempatnya alamiah, ya, atau misalnya tempatnya itu tidak dibuat, tidak dikondisikan secara tertentu, dan tetap ada perlakuan. Ya, di mana di sini metode survei itu tempatnya itu alamiah.
di mana perlakuannya itu misalnya dengan mengedarkan kuesioner, tes, atau wawancara terstruktur. Dan yang terakhir itu adalah penelitian naturalistik atau metode naturalistik, di mana ini digunakan untuk meneliti pada tempat-tempat alamiah dan sama sekali tidak ada perlakuan. Ya, di sini peneliti dalam mengumpulkan data itu sifatnya emik atau berdasarkan pandangan dari sumber data dan sama sekali tidak ada intervensi dari peneliti. Oke, nah demikianlah tadi penjelasan saya tentang perspektif metode penelitian, ya, dan juga penjelasan tentang beberapa jenis-jenis penelitian. Ya, di video selanjutnya saya akan membahas tentang perbedaan antara penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Terima kasih telah disimak dan sampai bertemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.